selain pelajar kita juga kayak semacam organisasi kemasyarakatan dan keagamaan. Mereka itu emang nggak dibatasi harus tahu NU dulu. Lingkup belajarnya nggak hanya sebatas formal gitu. Jadi ini kayak wadah belajar. Jiro Lupat, Ngopi Pasti Fatek Podcast. Balik lagi di Ngopi Pasti Fatek Podcast. Kali ini kita kemampiran Dede Dek listener. Hai kakak. Ya ampun, udah satu atau istilah manggil kakak. Karena emang iya Iya, anjir. Ya sadar diri gitu ya, Nak. Ya. Lisna siapa? Lisnawati. Lisnawati. Cuma ya sampai di sana panggil Lisna. Sama kayak Isen dong, namanya Ekawati. Kita satu klan. Wati kayak Sunda nggak sih kak? Kakak Sunda nggak? Enggak, Jawa. Oh. Emang waktu Sunda. Enggak, biasanya Sunda. Oh. Ya udah Isen pindah tah. Kita satu marga. Iya, kayaknya. Marga. Lisna, kuliah gimana, lancar? Alhamdulillah lancar. Tinggal nunggu akhir aja nih kak. Gitu, alhamdulillah lancar. Baru selesai sidang. Terus alhamdulillah tinggal nunggu wisuda berarti. Wisuda tahun ini. Wisuda tahun ini. Minta Wisuda. doanya lah. Iya, semoga lancar. Wisudanya online. Semoga offline. Katanya sih online tapi semoga offline. Emang kenapa sih kalau online? Kalau online ya kayak kurang kesan aja sih. Nggak seru gitu ya? Kayak lebih nggak seru gitu. Cuman sebenarnya sih yang maknanya sih sama. Oh, baik ya. Cuman ya euforianya beda ya kak. Iya, biasa gitu. Ya syukuri saja. Ya gini kan kalau angkatan corona nih. Pandemi. Menerima. Jurusan apa nih kuliahnya? Agama Islam, pendidikan. Di IAIN. Ya, tarbiyah. Ya, iya. Berarti ngekos di sini. Nggak ngekos sih, lebih ke di sekretariat. Jadi ceritanya anak sekre kak. Oh, anak sekre. Tinggalnya di sekretariat gitu, barang-barang. Numpang. Seru, ya bayar sih kak. Oh, tetap Ya, bayar. bayar. Cuman ya sekali ada beberapa yang inilah isinya gitu. Jadi serumah tuh 6 orang kah? 6 orang yang tinggal di situ. 6 orang 7 orang. Ngontrak gitu ya, bareng-bareng. Lisna ini ketua IPPNU, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Ulama, Kota Cirebon. Apa sih IPPNU? Ceritain awal berdirinya atau sebelumnya ada di kota mana dulu gitu, awal-awal bangetnya. Terus kayak Cirebon mengikuti atau kayak gimana gitu. Jadi IPPNU di Kota Cirebon itu berawal tahun 2015. Itu yang pertama itu ketuanya nama itu Teh Reti Bilkis. Cuman seiring berjalannya waktu, memang awalnya itu nggak IPPNU dulu, nggak pelajarkan, itu pelajar putri, lebih ke putrinya. Tapi sebelumnya itu udah berdirilah IPNU. Ya, jadi yang laki-lakinya dulu tuh kak. Jadi beda 1 tahun. Jadi setelah 1 tahun, jadi dari kita kan dari tahun 2015 itu. Pertamanya kalau IPNU berarti kan 1 tahun sebelumnya, terus berjalannya sampai sekarang. Jadi Lisna itu periode keempat, baru periode keempat. IPPNU sendiri itu basisnya ke pelajar kak, karena dari namanya juga Ikatan Pelajar Putri, jadi kita lebih basisnya ke pelajar. Meskipun kata pelajar itu sendiri memang diukurnya dari rentan usia sih kak. Kalau di PDPRT-nya kayak gitu, dari rentan 13 sampai 27 tahun. Berarti SD nggak boleh ikutan. SD belum masuk. Tapi SMP boleh ya, umurnya umur SMP 13. iya 13 SMP ya. Gitu. Jadi meskipun misalkan sekarang Lisna alhamdulillah udah selesai kuliah pun ya masih disebut pelajar. Isen gitu. juga tahu. Oh gitu. Ya, sampai umur berapa tadi? Sampai umur 27. Umur 27. Isen 25. Oh gitu. Karena ini kak pasanganku sendiri misalkan di organisasi kan ketua IPNU-nya itu udah menikah gitu. Jadi jadi memang karena rentannya usia, jadi nggak melihat misalkan bahas dia pelajar ataupun menikah gitu. Status perkawinannya nggak apa-apa ya, yang penting umurnya masih 27. Jadi bohong Isun 31 nak. Oh gitu. Wah, tapi nggak kelihatan kok. Kelihatannya kayak 32. Lulusan mulu sih. Gitu. Jadi ya sebenarnya IPPNU itu jadi kayak Banom NU itu maksudnya kayak jenjang kaderisasi paling kecil tuh kak, paling dasar. Jadi kan ada yang namanya misalkan PBNU kayak Kiai Haji Akil Siroj, terus ke bawahnya ada PBNU, ada istilahnya PCNU. Nah kita tuh kayak semacam anak bungsunya lah, maksudnya tuh jenjang paling ada di bawah akhir gitu, ya. untuk pengkaderan gitu. Jadi kayak ujung tombak buat NU lah istilahnya kayak gitu. Anak bawang Gitu. Enggak sih kan, enggak mau dulu.
Soalnya antara Banom satu dengan yang lainnya sama sih gitu jajarannya tuh. Berarti itu adanya di kota Cirebon aja apa gimana? Di Kabupaten ada si Ciayu satu Indonesia Majakuning? ada Kak. Oh, se-Indonesia ada. Dan di luar pun ada gitu. Misalnya di luar Indonesia pun. Jadi yang di kayak luar negeri. di luar negeri juga ada. Jadi ya memang apa bahasanya ya? Di kota Cirebon sendiri sama di kabupaten juga memang lebih dulu di kabupaten Kak. Gitu. Karena memang luas dari segi luas juga kabupaten sudah ada beberapa puluh kecamatan gitu, hampir 30 lebih Kak. Kalau di kota sendiri kan cuma 5 kecamatan. Tapi ya lumayan rumit. Berarti Lisna sendiri megangnya kota aja. Megangnya kota gitu. Kabupaten beda lagi. Ada lagi ketuanya gitu. Kalau di Ciayu Majakuningnya ada? Ciayu Majakuning ada kayak semacam Majalengka, ada Indramayu ada. Dan kemarin alhamdulillah pas pelantikan pun semua ketua tuh hadir tuh. Jadi kayak alhamdulillah sih dari silaturahim se-Ciayu Majakuning tuh tetap erat gitu. Di tingkat Jabarnya. Tetap pada datang kayak gitu. Mantap. Kayak gitu berarti kegiatannya ngapain sih Nak? Nah kalau kegiatan memang kalau misalkan emang bahasanya tuh kan kita basisnya pelajar. Lebih ke kayak kita itu ada beberapa departemen sih Kak. Kalau kegiatan memang di berdasarkan departemennya. Oh departemen. Jadi kayak ada departemen pengembangan organisasi, sumber daya. Kayak divisi gitu ya berarti gitu ya? Divisi. Kayak Jarkominfo ya sama sih sebenarnya kayak organisasi yang lain gitu. Tapi lebih kita itu selain pelajar, kita juga kayak semacam organisasi kemasyarakatan dan keagamaan. Jadi yang lebih istilahnya ya boleh dibilang religius sih enggak ya. Cuman ya kayak istilahnya kita lebih kentalnya di situ. Kayak semacam kita juga kayak sering soan-soan ke pengasuh, para kiai. Terus kita juga masuk di beberapa pesantren di situ, sering soain pesantren, masuk ke pelajar-pelajar dan ada program di mana kita masuk ke pelajar-pelajar kayak semacam mengisi keputrian sih Kak. Ya maksudnya sih sederhana kayak gitu, tapi lebih kepada di situ nggak hanya sebatas misalkan kita ngasih edukasi tentang fikih wanita kayak gitu, enggak, cuma lebih kepada gimana sih wawasan kebangsaannya, wawasan yang kayak gitunya lebih ke istilahnya ke ahlus sunnah wal jamaahnya gitu. Ngerti nggak Beb? Ngerti kan NU juga ya. Itu cuman ya kita moderat. Berarti ke sekolah-sekolah gitu kayak ngasih materi berarti gitu. Iya, ngasih materi plus kita juga sering mengundang mereka kalau misalkan ada acara-acara. Kayak semacam nanti juga ke depan insyaallah ada namanya program festival pelajar. Jadi nanti tuh kayak istilahnya sih program ikhtiar kita sih, ikhtiar sama bentuk usaha kita supaya istilahnya pelajar di Kota Cirebon satu memang dari segi minat bakat bisa diketahui, terus dari segi potensi pengen arahnya kemana kita bisa tahu dan bisa ikut istilahnya gabung di dunianya mereka tuh Kak. Meskipun emang kita udah pada kuliah, tapi sebisa mungkin bisa ikut mengembangkan potensi. Berbaur gitu ya sama adik-adik. Iya, kayak iniin lomba sekota Cirebon, perlombaan, terus istilahnya segala macam misalkan acara diundang kayak gitu. Berarti ada base campnya? Ada. Kalau IPPNU itu di Karya Mulyanya. Kalau misalkan IPNU itu di dekat belokan evakuasi. Oh berarti di belokan evakuasi ya? Dipisah. Karena pelajar putri sama IPNU beda kan? Meskipun emang itunya sama. Gitu. Intinya sama ya. Maksudnya tujuannya sama kan? Tujuannya sama, tapi ya dari segi aturan punya PPOA sama, kalau di PPN itu ada PPOA sama PDPRT. Nah itu tuh yang berbeda. Aturan dasarnya beda dan rumahnya pun sebenarnya berbeda. Cuman kalau dari arah gerak kaderisasi itu kita bareng-bareng Kak. Gitu. Bareng-bareng jalannya gitu ya. Jarang-jarang. Kalau anggotanya sendiri udah berapa? Kalau anggota sendiri istilahnya kalau dari segi pastinya sih aku kurang paham ya, soalnya itu setiap kaderisasi pasti selalu masuk terus tapi kalau yang masuk database ada sekitar lebih dari 700 kan. Udah banyak banget. Udah banyak. Kalau dari yang awal sampai sekarang. Dari 2015 itu ya. Itu siapa aja boleh masuk apa gimana? Apa tetap ada kriteria harus apa selain umur tadi? Kalau kriteria selain perempuan. Iya benar ya, selain perempuan. Kalau laki-laki kan ke IPNU ya. Kalau kriteria sih khusus sih sebenarnya enggak, cuma ya yang lebih ke kayak ya udah pasti muslim dong, udah pasti perempuan, udah pasti umurnya minimal 13 tahun. Kalau dari segi
Misalkan karena memang ada juga Kak, misalkan ini kan lebih kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kayak aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah NU gitu. Ada beberapa kader yang emang istilahnya belum tahu tentang NU itu apa, ataupun misalkan ini tuh kayak gimana, dan mereka itu emang nggak dibatasi harus tahu NU dulu, tapi kita mengajak mereka supaya mengajarkan mereka NU itu seperti apa. Jadi belajar bareng gitu ya. Walaupun dia nggak punya pengetahuan gitulah, masih minim, boleh gabung siapapun. Boleh gabung banget. Karena apalagi yang namanya ada juga beberapa yang nggak sekolah juga ada Kak. Jadi kader kita itu di beberapa kecamatan juga ada yang tidak meneruskan sekolah, itu ada. Jadi yang kayak lingkup belajarnya nggak hanya sebatas formal gitu. Jadi ini kayak wadah belajar yang maupun formal, non formal, informal juga nggak apa-apa. Boleh gabung siapa aja. Boleh gabung siapa kayak aja. gitu ada oprek-oprek kayak gitu nggak sih Nak? Kayak semacam itunya ya. Open recruitment. Kayak ospek-ospek kayak gitunya kan. Iya, open recruitment kayak dibuka nih ini kayak gitu. Ada. Kita semenjak nah nanti tuh di bulan, kan tadinya mau bulan Juli Kak, karena ini PPKM ya. Lagi-lagi PPKM. Diundur semuanya. Tadinya bulan Juli itu sekitar tanggal pertengahan lah mau ada. Enggak, tanggal 25 Julian itu mau ada istilahnya PPKM. Mau ada Makesta itu. PPKM, Bu. PPKM itu ya. Iya, jadi aku coba kalem tarik nafas. Karena PPKM tadinya tanggal pertengahan bulan Juli itu mau ada Makesta. Apa tuh? Makesta itu masa kesetiaan anggota. Sebenarnya sama sih Kak, kayak organisasi yang lain istilahnya. Kalau misalkan PMI ada Mapaba kayak gitu ya segala macam misalkan, dan di IPPNU juga ada Makesta. Itu tuh tahap awal pengkaderan. Diapain aja tuh. Jadi di situ tuh kayak sebenarnya tuh kayak pengenalan awal tentang NU, tentang wawasan kebangsaannya, tentang istilahnya arah gerak kita ke depan sebenarnya mau ngapain gitu, ikut organisasi itu. Nah di situ kayak lebih ke pengenalan dulu. Nanti setelah Makesta, jenjang waktunya itu minimal 6 bulan. Ada kaderisasi tingkat keduanya juga. Namanya itu Lakmud. Jadi latihan kader muda. Nah di situ tuh baru deh digemblengnya tuh jadi yang kayak kamu tuh jadi kader sekarang gitu. Nggak jadi anggota lagi misalkan kayak gitu. Jadi lebih harus lebih ada isinya gitu lah ya. Jadi kalau udah kader kan nggak harus istilahnya diajak lagi, diona lagi. Jadi kayak udah diusahain sih udah hidup sendiri gitu. Inisiatif dewek ya. Iya gitu. Kan ada yang istilahnya diajak terus kan. Kalau udah Lakmud sih diharapkannya udah hidup sendiri kayak gitu. Abis Lakmud lanjut lagi ke tingkat akhir Lakut. Nah Lakut itu latihan kader utama, di mana kalau Makesta itu kan mencetak anggota ya Kak, mencetak anggota sebanyak-banyak misalkan. Kalau Lakmud itu mencetak kader. Kalau Lakut itu mencetak pemimpin. Jadi banyaknya yang ikut Lakut itu calon-calon ketua biasanya sih kayak gitu. Calon-calon pemimpin yang istilahnya nanti bakal memimpin di daerahnya masing-masing. Kayak misalkan yang mengadakan Lakut itu tingkat PW, tingkat wilayah sejabar. PW itu gitu, apa? Wilayah. Pimpinan wilayah. Jadi di situ tuh biasanya di Lakut itu tuh ya dari berbagai macam-macam daerah, dan biasanya ya perwakilan itulah yang digembleng di situ buat jadi pemimpin misalkan kayak gitu. Oke, dijadiin satu gitu, ngumpul semua. Sejabar biasanya. Sejabar bisa juga, kemarin aku ikut yang di sewilayah 3 gitu. Jadi yang Ciayu Majakuning aja nih gitu. Terus tapi biasanya sih yang ngadainnya wilayah sih. Kayak gitu tempatnya pindah-pindah dong. PWNU. Jadi kita tuh kalau satu kali kaderisasi misalkan Makesta, Lakmud, Lakut itu biasanya 2 hari 1 malam Kak. 2 hari 1 malam atau 3 hari 2 malam yang nginep. Kalau ke sekolah-sekolah udah kan selama ini ke pondok pesantren, ke SMA gitu, SMK negeri gitu. Nah itu juga jadi harapan dan tujuan kita ke depan. Berarti karena belum. memang kalau ke negeri kita belum Kak. Ke negeri kita belum. Baru ke istilahnya kita baru ke SMK NU sama SMK Presiden yang sekarang Mas Rifto. Karena istilahnya mungkin karena memang dari sepak terjang juga kita maksudnya baru beberapa periode gitu yang kayak gitu. Terus tapi emang kedepannya juga itu bakal jadi kayak apa ya, semacam targetan kita sih supaya kita emang kedepannya bisa masuk ke sekolah-sekolah negeri. Ya biar meluas gitu. Biar meluas. Siapa tahu mereka juga sebenarnya mau gitu kan. Butuh wadah kayak gini, cuma kok kayaknya nggak ada kalau di negeri gitu kan. Mereka belum tahu nih kayak gitu ada di PPNU kayak gitu. Iya.
Karena memang ada juga sih, maksudnya kadang ada kader yang dia tuh emang masuknya sekolah negeri tapi nggak ikut IPNU IPPNU-nya di sekolah, tapi masuknya di kecamatan, kayak masuk di PAC-nya gitu tuh Kak. Oh, di kecamatan juga ada. Di kecamatan ada namanya PAC, Pimpinan Anak Cabang. Gitu. Nah, dari kelima PAC itu kita baru terbentuk 4. Tinggal satu lagi kecamatan Pekalipan berarti Belum. yang belum. Nah, dan lagi-lagi sih tadinya mau Makesta juga Bulan ini. cuman belum. Ambiar semuanya, ambiarin. Insya Allah nantilah Agustus kita gas lagi gitu. Kalau ke pesantren-pesantren gitu selain ngasih materi, ada hal-hal seru apa sih? Games-games gitu nggak? Sebenarnya kalau ke pesantren lebih kepada ada cerita seru nggak gitu? Iya, kalau di pesantren kan kental dengan yang namanya kitab kuning gitu ya Kak, kitab kuning, belajar istilah imla kayak gitu. Nah di situ tuh kita lebih kayak istilahnya ngebawa sesuatu hal yang istilahnya belum ada di pesantren, kayak misalkan pelatihan istilahnya tentang literasi, tentang istilahnya desain grafis. Jadi kita nggak selalu melulu istilahnya tentang NU, tentang istilahnya tentang pelajar baca buku dan kayak gitu aja sih, lebih kayak pengembangan bakat juga gitu. Jadi terkadang mereka juga ikut pelatihan yang di desain grafis kayak gitu, yang di pesantren-pesantren. Oh, kaliannya ngadain juga? Ngadain di pesantrennya gitu kayak gitu. Ya kan kalau kita masuk pesantren kan beda gitu kan sama masuk ke SMA atau SMK kayak gitu. Cara ininya juga ngomongnya juga beda semua. Hai guys. Nanti gitu. Gosok sini lagi. Tandain kayak gitu. Dari mana sih ini? Gitu. Jadi alhamdulillah sih selama ini sih disupport sama pengasuh pondok pesantrennya juga disupport. Kalau misalkan kita masuk pun gitu. Jadi yang kayak ya alhamdulillah responnya baik. Ya, berarti tinggal ke SMA sama SMK-nya ya nak. Itu yang jadi PR ke depan. Gitu. Terus katanya di ini IPPNU ada beasiswa juga. Iya, beasiswa juga waktu itu tuh apa ya Lisna tuh udah di nge-share sih di grup. Nah ada beasiswa kalau di kita ada di Universitas Nahdlatul Ulama Kak. Di itu tuh ada beasiswa untuk kader IPNU IPPNU, bisa gratis. Memang sih nggak semua, nggak full sih Kak, cuman ada potongan buat masuk ke situ. Gitu. Jadi nanti tinggal dapat rekomendasi dari PCNU-nya buat masuk ke situ, itu di UNU. Terus ada juga kemarin dari PWI PPNU bekerja sama dengan Universitas Darul apa gitu. Ada di IG IPPNU-nya. Hayo Lisa. Aduh aku lupa nih. Mana bentar aku cari dulu Kak. Berarti nggak semua universitas ya, maksudnya beberapa. Beberapa aja belum masuk. Emang belum masuk semuanya sih Kak. Cuman ada beberapa yang istilahnya kita dapat beasiswa di sana. Kayak kemarin aja di Stikes Mahardika itu kita udah dapat kuota Kak buat IPNU IPPNU. Jadi ada juga kader kita yang di sana ada gratis beberapa, nggak full juga sih, cuman ada potongan di situ di Stikes Mahardika dekat yang di Karya Mulia tuh, dekat Pondok Pesantren Al-Ihya itu juga ada di situ. Sebenarnya ada beberapa, cuman belum semua universitas kita masuk belum luas ya, bertahap lah ya. Bertahap gitu. Ya syukur. Jadi Darul apa? Cari dulu ya. Aduh, ini ditagih nih, bentar dulu. Mbak Nen. Bisa nungguin. Bentar dulu Kak. Ini tuh beasiswanya. Kalau UNU tuh yang di mana sih? UNU-nya yang di Cipto. Yang di PMI itu ya? Iya, di situ. Nah, di situ. Nah, PWI PPNU udah. Ini masalah satunya. Program beasiswa pelajar bekerja sama dengan Uninus yang di Bandung. Di situ ada 200 beasiswa KIP kuliah lulusan SMA, MA dan SMK gitu. Jadi persyaratannya ya sebenarnya ya kayak fotokopi kayak KIP kan biasanya kita melibatkan KIP ya. Terus kayak misalkan ijazah terakhir, transkrip, fotokopi KK, fotokopi. Nanti kalau misalkan ada yang pengen yang lebih ditanyain ada di IG. Ada di IG IPPNU. Bukan anggotanya kapan lagi? Nanti itu karena tadinya mau di Juli, terus kita diundur kemungkinan awal Agustus Kak. Itu tuh di PAC Kejaksan, Pimpinan Anak Cabang Kecamatan Kejaksan. Itu bakal buka Makesta sekitar tanggal 9 Agustus
9, 10, 11 Berarti Agustus di kecamatan ya? di kecamatannya. Meskipun misalkan Kak aku orang Harjamukti, tapi boleh enggak misalkan ikut yang Makesta yang di kecamatan sana, enggak apa-apa boleh. Jadi meskipun emang istilahnya ikut Makestanya di Kejaksaan, tapi setelah misalkan dia lulus Makesta, dia dikembaliin lagi di Harjamuktinya gitu. Dalam artian dia jadi anggota di Di Harjamukti. domisilinya ya. Dikembaliin lagi. Iya dikembaliin. Jadi cuman ya udah digembleng aja dulu Iya, deh gitu, ikutannya dia di rekrut situ. dulu gitu. Karena Harjamuktinya belum ada ya. Udah ada. Oh, udah. Jadi Maksudnya terkadang emang nggak bareng nggak tuh, Kak. bareng-bareng Nggak tah. bareng, Misalnya nggak si bareng. Agustus itu tuh semua kecamatan, si 4 kecamatan itu ngadain gitu tuh. Nggak bareng. Karena memang emang disesuaikan sama kemampuan sama kebutuhan mereka sih, Kak. Mereka juga kan per periodi maksudnya. Dan mereka juga terbentuknya nggak bareng. Kayak semacam ini juga yang terbaru, Pekalipan juga kan baru mau dibentuk gitu. Harjamukti juga baru terbentuk. Yang udah lama kayak semacam Kejaksaan juga emang sebelumnya udah terbentuk udah lumayan lama. Jadi emang nggak berbarengan. Makanya dari segi apa ya, kadarisasi juga nggak bareng gitu. Tapi kalau itu bareng, gerakannya bareng. Katanya mau bikin podcast ya? Iya, katanya mau bikin podcast. Nah, Kompetitor, Beb, kompetitor. Cuman ya aja sih tuh. Kita tuh jadi kayak pengen, tapi kalau kita pengen lebih basisnya ke pelajar, Kak. Kemarin tuh alhamdulillah kita udah selesai pelantikan dan selesai raker gitu. Jadi kalau pengennya itu podcastnya itu lebih kepada kayak menggali pengennya tuh pelajar. Jadi nanti tuh kita kayak manggil-manggil beberapa perwakilan OSIS dari sekolah-sekolah, ataupun misalkan kita sesepuh pembina buat istilahnya buat ngisi di podcast gitu. Jadi emang pengen basisnya tuh podcastnya tuh emang untuk pelajar gitu. Khusus pelajar gitu ya, audiensnya pelajar. Pengadaan alatnya di Fatek dong. Kayaknya Pak Budi. Bisa juga kayaknya sponsor juga boleh sebenarnya sih. Gitu. Kita menyediakan alat-alat seperti mic, kamera, anjir jualan. Ya udah nanti Lesna minta sponsor dulu ya. boleh. Pakai proposal boleh ya? Proposal. Pak Budi proposal aja, Pak. Pakai proposal. Udah jalan sama. Belum ya? Belum, baru mau karena aku pribadi kan aku baru kemarin pelantikan tanggal 27 dan baru raker gitu. Jadinya itu salah satu programnya. Semoga terlaksana. Iya kan sekarang lagi pandemi di rumah aja. Jadi podcast ngobrol, terus orang tinggal nonton di rumah gitu. Iya, makanya sekarang juga kayak lebih dikencenginnya ya program-program online, rapat juga kita Google Meet-an terus gitu. Jadi ya kalau terbatas sih lumayan. Zoom gitu ya. Iya. Zoom terus sebenarnya nggak enak sih, kayak mendingan sambil ngopi, sambil kopdar gitu ya. Dasar kira namanya pengen ketemuan kan. Ngopi di kantin Cirebon. Iya. Masanya tuh Kak, aku tuh ya kemarin tuh sempat pengen keluar ya. Cuma jam 10 aja udah tutup semua. Iya. Bener-bener tutup, ini bener-bener. Ya Irma nih jam 10, orang jam 8 aja udah tutup, Nak. Iya ya. Ribet. Iya, kita masih di luar teh jam 10. Anak malam. Kantin juga tutup ya? Kantin kemarin sih katanya buka, cuman terbatas Kak gitu. Terbatas. Enggak full ya. Di sana ada yang mau disampaikan nggak ke teman-teman Ngopi Pasti? Yang pengen disampaikan sih yang sebenarnya sih nggak muluk-muluk ya, dari aku pribadi mewakili IPPNU ngajak teman-teman di mana istilahnya IPPNU itu nggak hanya sebatas belajar kok gitu. Karena kita itu batasannya tuh usia dari umur 13 sampai 27 tahun. Dan kita itu tersebar di beberapa tingkatan. Salah satunya IAIN sama di UNU gitu. Nah, buat teman-teman pelajar apalagi yang emang usianya 13 sampai 27 tahun, ayo gabung di IPNU IPPNU karena IPNU IPPNU adalah organisasi basisnya pelajar, meskipun memang di dalamnya itu ada beberapa yang istilahnya yang kuliah kayak gitu. Kita itu gerak dari arah geraknya itu lebih kepada istilahnya yang pertama tentang kepelajarannya, kemasyarakatatannya dan keagamaannya. Di situ juga kita nggak cuman belajar tentang NU kok, meskipun emang namanya pelajar Putri Nahdlatul Ulama, tapi nggak selalu tentang NU gitu. Ya. Kita juga belajar tentang kemilenialnya yang kayak makanya kita kayak pengen jadi punya podcast, kayak pengen istilahnya belajar desain grafis dan segala macamnya gitu.
Kita juga ada di beberapa pesantren. Jadi buat teman-teman jangan ragu ataupun istilahnya bimbang masuk IPPNU atau masuk yang lain ya gitu. Ya coba aja gabung dulu, nanti juga ketagihan. Iya. Gitu. Ada aku loh gitu Iya, ya. ada aku di situ, nanti ketemu di Makesta. Kayak gitu. Lisna makasih udah Makasih mampir ke banyak. Ngopi Pasti, udah sharing-sharing. Makasih Sukses juga, ke Kak. depannya. Amin. Semoga jadi ketuanya 2 periode. Jangan enggak boleh kan nggak di boleh? PDPT-nya enggak boleh. Oh, cuma jadi sekali apa-apa, cuma aja. sekali, ya. Oh. Buat yang lain. Oh, gantian, regenerasi lah ya. Iya. Udah tua irannya gak sih? Tapi tetap tuan Aduh. isu. Oke, Kak. Makasih banyak juga buat Ya, Fatmes. salam buat temen-temen pelajar putri yang lain. Amin. Sukses, sehat-sehat selalu. Makasih Makasih. banyak. Semoga sukses. Iya. Oke. Sekian Ngopi Pasti Fatek Podcast episode kali ini. Kita ketemu di Ngopi Pasti episode selanjutnya. Dadah. Jiro Lupat Ngopi Pasti Fatek Podcast. Woohoo.